Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raziat Atyani Mula Azwarni, mahasiswi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 12220202441. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Munakaha. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri? Lalu jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Sebelum ke situ, kita harus mengetahui dulu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang semestinya dan pantas diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh seseorang. Hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan. Keduanya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Lalu hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Hak dan kewajiban suami dan istri merujuk pada tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan. Menurut Al-Quran, hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik, di mana apa yang menjadi kewajiban suami juga menjadi hak bagi istri dan sebaliknya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami dan istri menurut Al-Quran. Yang pertama, hak suami menurut Al-Quran, yaitu tanggung jawab ekonomi, yang dimana suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua yaitu perlindungan dan keadilan. Suami bertanggung jawab melindungi istri dan memberikan perlakuan yang adil kepadanya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Selanjutnya itu kewajiban suami menurut Al-Quran. Yang pertama, mendidik dan membimbing keluarga, yang dimana suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing keluarganya agar hidup sesuai dengan ajaran aturan Islam agamanya. Yang kedua itu keadilan dalam perlakuan. Suami wajib memberikan perlakuan yang adil dan baik terhadap istri sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu hak istri menurut Al-Quran. Yang pertama di sini ada mahar. Istri memiliki hak untuk menerima mahar dalam pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Yang kedua yaitu perlindungan dan kesejahteraan. Istri memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik oleh suaminya, serta mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan di rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu kewajiban istri menurut Al-Quran. Kehormatan dan kepatuhan, yang dimana istri diwajibkan untuk menghormati suami dan patuh terhadapnya selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua yaitu mengelola rumah tangga. Istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Nah, dalam ajaran Al-Quran, hak dan kewajiban suami istri disusun dengan prinsip saling melengkapi dan saling menghormati demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang dimana sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, suami istri dapat saling melengkapi dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Soal kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan yang dilakukan bila ada salah satu pasangan yang berbuat nusyuz. Nah, secara kebahasaan, nusyuz dari akar an-nashiz atau an-nashaz, yang berarti tempat tinggi atau sikap tinggi patuh dari salah seorang di antara suami atau istri, atau perubahan sikap suami atau si istrinya. Nah, nusyuz adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perilaku pemberontakan atau ketidakpatuhan dari salah satu pasangan dalam pernikahan. Secara tradisional, nusyuz seringkali dikaitkan dengan perilaku pemberontakan seorang istri terhadap suaminya. Namun, dalam konteks yang lebih luas, nusyuz dapat terjadi baik dari suami maupun si istrinya. Nah, definisi nusyuz menurut Islam. Yang pertama, nusyuz dari istri. Nusyuz istri ini terjadi ketika dia menolak untuk taat pada suaminya atau melakukan tindakan yang mengganggu keharmonisan di rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu nusyuz dari suami. Nusyuz dari suami ini terjadi ketika dia tidak memenuhi kewajiban seperti ekonomi, memberikan perlindungan atau perlakuan adil terhadap istrinya.
Nah, tindakan yang perlu dilakukan ketika salah satu pasangan berbuat nusyuz itu, yang pertama yaitu komunikasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berkomunikasi dengan pasangan untuk mencari pemahaman dan mencari solusi secara bersama. Nah, yang kedua itu konsultasi dengan ahlinya. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara internal, konsultasikan dengan ahli agama atau konselor pernikahan untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat. Yang ketiga yaitu berpegang teguh pada ajaran agama. Dalam menangani nusyuz ini, penting untuk merujuk pada ajaran agama Islam dan petunjuk Al-Quran untuk menyelesaikan konflik dengan penuh hikmah dan kesabaran. Yang keempat yaitu ada mediasi, jika diperlukan, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang kelima yaitu memahami perspektif pasangan. Penting untuk saling memahami perspektif masing-masing pasangan dan berusaha mencari solusi yang adil dan seimbang. Nah, tindakan yang diambil dalam kasus nusyuz ini harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga. Oke, soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan poligami. Nah, hukum poligami dan alasan poligami. Jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Yang pertama yaitu poligami. Pengertiannya hukum, alasan, dan keadilan. Poligami adalah praktek perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan yang sah dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Nah, hukum poligami yang pertama di Indonesia ya, hukum poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Nah, yang kedua yaitu di Indonesia, hukum poligami di Indonesia yaitu membolehkan poligami dengan syarat ketat seperti izin dari istri pertamanya, terus kemampuan suami menafkahi semua istri-istri dan anak-anaknya. Yang ketiga yaitu keadilan dalam perlakuan terhadap istri dan anak. Yang terakhir yaitu proses poligami harus melalui pengadilan agama. Nah, hukum poligami tadi di Indonesia, sekarang di agama Islam. Ya, diperbolehkan dengan syarat. Nah, ada syaratnya ya. Yang pertama, kemampuan suami menafkahi semua istri dan anaknya secara adil. Syarat yang kedua yaitu keadilan dalam perlakuan terhadap istri dan anaknya. Nah, yang ketiga yaitu memiliki alasan yang sah. Nah, alasan yang satu, alasan yang seperti apa, yang bagaimana? Seperti contoh, takut jatuh zina, terus ingin memelihara anak yatim, terus memperbanyak keturunan, dan menjaga kehormatan istrinya. Nah, poligami juga tidak boleh melebihi dari 4 istri. Nah, alasan poligami. Nah, ada dua macam juga ya alasan poligami. Ada alasan poligami menurut agama dan alasan poligami secara sosial. Nah, kalau alasan poligami secara agama yaitu satu, dianggap sebagai solusi untuk masalah tertentu seperti kesulitan mendapatkan keturunan, terus suami memiliki nafsu yang besar, terus istri juga tidak mampu memenuhi kebutuhan batin dari si suaminya. Nah, alasan sosialnya yaitu meningkatkan status sosial. Nah, yang kedua yaitu memperkuat ikatan keluarga. Yang ketiga yaitu membantu janda atau wanita yang tidak ternikahi gitulah. Nah, yang selanjutnya itu keadilan dalam poligami. Menurut hukum, suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam yang pertama, dalam memenuhi nafkah lahir dan batin. Yang kedua, perlakuan dan kasih sayang yang diberikan kepada si istri tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pembagian waktu. Keadilan diukur berdasarkan kemampuan suami, bukan kesamaan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu keadilan poligami menurut agama. Keadilan dalam poligami lebih ditekankan pada aspek spiritual dan moral. Suami harus mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada semua istri-istrinya. Nah, istri-istri juga harus saling memahami dan menerima situasi poligami. Nah, dari pemaparan di atas yang sudah saya jelaskan gitu ya, poligami adalah praktek yang kompleks dengan berbagai aspek hukum, agama, dan sosial, yang dimana keputusan untuk berpoligami harus didasari dengan pertimbangan yang matang dan kesiapan dari semua pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa keadilan adalah kunci utama dalam poligami, baik secara hukum maupun secara agama. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasak atau pembatalan.
Penyebab putus pernikahan karena fasaq, pembatalan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu cacat pernikahan sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat sah pernikahan, seperti umur belum mencapai usia minimal 16 tahun untuk pria dan untuk pria 16 tahun dan wanita 15 tahun. Nah, kekurangan akal, tidak mampu memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan. Nah, terus selanjutnya itu penyerupaan jenis kelamin. Salah satu pihak terbukti berjenis kelamin yang sama dengan pihak lain. Nah, selanjutnya itu pernikahan paksa. Pernikahan paksa dilakukan dengan paksaan. Nah, yang selanjutnya itu pernikahan terlarang, yang dimana pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, saudara kandung atau saudara semenda dalam garis lurus ke atas. Nah, selanjutnya yaitu adanya halangan perkawinan. Sudah menikah salah satu pihaknya, masih terikat perkawinan dengan orang lain. Nah, perbedaan agama, pernikahan beda agama tidak diizinkan di Indonesia ya. Nah, selanjutnya itu impotensi. Salah satu pihak terbukti mengalami impotensi. Penipuan, kalau merasa salah satu pihak melakukan penipuan mengenai identitas atau keadaannya. Nah, selanjutnya itu penyakit menular. Salah satu pihak terbukti mengidap penyakit menular yang berbahaya seperti HIV gitu ya. Nah, yang kedua itu perilaku suami atau istri yang melanggar syariat Islam. Kalau si suami melanggar suami atau istri yang melanggar boleh ya untuk dipasak atau pembatalan pernikahan. Seperti meninggalkan Islam atau murtad. Nah, salah satu pihak meninggalkan agama Islam, nah boleh kita melakukan pasak. Jadi itu zina. Salah satu pihak melakukan zina yang di luar nikah, ya. Selanjutnya itu membuat madorot. Selanjutnya meninggalkan kewajiban nafkah, terus kelalaian suami atau si istrinya, gitu ya, kelalaian salah satu pihaknya. Nah, pembatalan pernikahan karena fasaq atau pembatalan pernikahan karena fasaq atau pembatalan hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan agama. Pihak yang ingin mengajukan pembatalan pernikahan harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung alasannya. Penting untuk dicatat bahwa fasaq atau pembatalan pernikahan hanya dapat dilakukan selama pernikahan masih berlangsung. Ya, dan fasaq atau pernikahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat seperti hak-hak asuh anak, harta bersama, dan juga nafkah. Soal nomor 5, jelaskan penyebab putusnya pernikahan karena sebab perceraian atau talak. Nah, penyebab putusnya pernikahan karena perceraian atau talak menurut hukum Islam. Talak adalah ikrar dari seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan untuk mengakhiri pernikahan. Talak dapat diucapkan dengan berbagai cara, seperti talak 1, saya talak 2, dan talak 3. Sebab-sebab talak dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat Islam, dan yang kedua yaitu sebab-sebab yang tidak diizinkan menurut syariat Islam. Nah, sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat Islam yaitu adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak. Yang kedua yaitu adanya penyakit menular yang berbahaya pada salah satu pihaknya. Yang ketiga yaitu kemandulan pada salah satu pihak. Selanjutnya itu ketidakcocokan watak dan temperamen antara antara si istri dan si suami. Yang selanjutnya itu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi di antara suami dan istri. Suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Begitupun sebaliknya. Terus suami atau istri melakukan perbuatan yang tercela. Suami atau istri meninggalkan Islam atau murtad. Ya. Nah, selanjutnya itu sebab-sebab yang tidak diizinkan syariat Islam. Yang pertama itu talak karena marah, itu gak boleh ya. Terus talak karena paksaan, talak karena bercanda aja gitu, talak karena silap lidah, terus talak karena istri nggak mau berhubungan gitu dengan suaminya, terus talak karena suami ingin menikahi wanita lain, itu nggak boleh ya. Nah, penting untuk dicatat nih ya bahwa talak merupakan hal yang prerogatif
suami gitu. Istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak pada suaminya gitu. Talak juga memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi suami dan istri, seperti hak asuh anak, terus harta bersama dan nafkah gitu. Nah, talak juga tidak dapat dirujuk kembali setelah talak 3 diucapkan. Untuk soal nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya. Oke. Li'an dalam Islam adalah sumpah saling mencela, zina yang dilakukan oleh suami istri di hadapan pengadilan agama. Li'an hanya terjadi dalam pernikahan yang sah dan diakui oleh agama Islam. Hukum li'an hukumnya yaitu haram dan merupakan dosa besar. Namun li'an dibolehkan dalam Islam untuk menyelesaikan perselisihan antara suami istri yang saling menuduh zina. Nah, kapan nih terjadinya li'an? Li'an dapat terjadi dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama, seperti suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki bukti yang cukup. Yang kedua yaitu istri menuduh suaminya berzina tetapi tidak memiliki bukti yang cukup gitu. Yang ketiga yaitu suami dan istri saling menuduh zina. Nah, bagaimana proses li'an ini nih gitu? Proses li'an dilakukan di hadapan pengadilan agama dengan mengikuti beberapa langkah. Seperti yang pertama yaitu suami dan istri dipanggil ke pengadilan agama. Lalu hakim akan menjelaskan kepada suami dan istri tentang hukum li'an dan konsekuensinya. Selanjutnya itu suami dan istri diminta untuk bersumpah bahwa mereka berkata jujur. Nah, yang keempat yaitu suami mengucapkan sumpah sebanyak 4 kali bahwa dia benar dalam menuduh istrinya berzina. Yang kelima yaitu pada sumpah kelima suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah jika dia berbohong. Nah, yang keenam yaitu istri mengucap sumpah sebanyak 4 kali bahwa dia tidak berzina dan tidak mengakui tuduhan zina si suaminya. Nah, pada sumpah kelimanya, ya sama ya tadi, istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah jika dia berbohong. Nah, konsekuensi li'an berbeda-beda tergantung pada siapa yang bersumpah dusta gitu. Jika suami yang bersumpah dusta, pernikahan diputuskan dan suami dikenakan hukuman yaitu had zina. Yang kedua yaitu jika istri yang bersumpah dusta, pernikahan diputuskan dan istri juga mendapatkan hukuman dan had zina gitu ya. Nah, jika keduanya bersumpah dusta, nah pernikahan diputuskan tetapi tidak dikenakan hukuman had zina kepada si suami dan si istrinya. Nah, penting juga ya untuk kita ketahui bahwasannya li'an merupakan proses yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Si suami dan istri tidak boleh melakukan li'an dengan mudahnya gitu ya, karena dalam kondisi yang sangat terpaksa. Sebaiknya suami dan istri juga menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang baik-baik gitu dan damai tanpa harus menempuh jalur li'an tadi gitu. Jadi dapat disimpulkan li'an adalah mekanisme hukum Islam di mana si suami dan istri saling bersumpah di hadapan pengadilan terkait konsekuensi batalnya pernikahan jika tuduhan tersebut terbukti melalui sumpah bersama. Soal ke-7. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan khulu. Secara etimologi, kata khulu diambil dari kata khola'a yang berarti mencopot atau menanggalkan. Maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan sesuatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan si istrinya. Kata khulu tersebut diistilahkan dengan kata khola'a ats-tsauba yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan. Nah, kata yang dipakai diartikan dengan menanggalkan si istri tersebut gitu. Karena istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian daripada istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya mereka perempuan adalah pakaian bagimu laki-laki dan dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah, sedangkan khulu menurut terminologi ilmu fikih, khulu berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwad gitu, yaitu ganti rugi kepada pemilik akad tersebut si suaminya gitu dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu. Iwadnya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai satu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa khulu adalah suatu perceraian di mana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai iwad
atau pengganti kepada suaminya. Nah, keuntungan khulu ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima iwat atau tidak gitu. Karena tanpa persetujuan tidak akan terjadi khulu. Khulu juga mempunyai pengertian yang berbeda dengan talak dan fasak ya. Dengan demikian, khulu bukanlah talak dalam arti yang khusus atau fasak atau semacam sumpah gitu ya, bukan. Tetapi khulu adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasak, dan sumpah. Khulu merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Dan khulu juga terdapat unsur-unsur tebusan. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Secara bahasa, zihar artinya punggung. Sedangkan secara istilah, zihar adalah perbuatan suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti ibunya gitu ya. Nah, zihar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan seorang suami yang membandingkan istrinya dengan bagian tubuh lain yang dihormati atau dihormati dalam keluarganya, seperti ibu atau saudara perempuannya. Secara harfiah, zihar berarti menyamakan istri dengan bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan pernikahan menjadi terhenti atau suami tidak dapat berhubungan suami istri dengan istrinya. Nah, dalam konteks hukum Islam, zihar dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan dilarang. Konsekuensi dari zihar adalah bahwa suami yang melakukan zihar terhadap istrinya dikenakan sanksi dan diwajibkan untuk melakukan kafarot atau penebusan dosa. Kafarot tersebut bisa berupa memerdekakan seorang budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang yang tidak mampu, orang miskin. Yang ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan ila dan bagaimana hukumnya. Secara bahasa, ila merupakan bentuk masdar dari kata ala yu'il yang berarti sumpah. Kemudian secara historis, seperti halnya zihar, ila merupakan bagian dari talak yang berlaku pada zaman jahiliyah. Nah, secara terminologinya, ila adalah sumpah atau seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya, baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo 4 bulan. Menurut jumhur ulama, hukum ila adalah haram karena menyengsarakan istri dan membiarkan kewajiban suami. Pasalnya, dengan ila, suami tidak menceraikan dan tidak mencampuri istrinya, padahal syariat sendiri telah mengajari rujuk dan cerai dengan cara yang baik atau patut. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh dan menceraikan dengan cara yang baik pula. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Soal yang ke-10, jelaskan sepintas tentang tema makalah yang saya buat gitu ya. Saya membuat makalah dengan judul konsep mahram dalam Islam. Nah, konsep mahram dalam Islam ini merujuk kepada individu yang diharamkan untuk menikahi atau memiliki hubungan intim dengan seseorang karena hubungan kekerabatan atau status tertentu. Nah, dalam perspektif mengenai mahram tersebut, dalam Al-Quran dan hadis sangat jelas ya, dan diatur dengan rinci untuk menjaga batasan-batasan pergaulan antara individu yang terkait gitu. Berikut adalah pemahaman konsep mahram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama berdasarkan Al-Quran. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23-24, Al-Quran mengatur hubungan mahram dengan memberikan daftar orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, termasuk ibu, kakak perempuan, anak perempuan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada dalam Quran Surah An-Nur ayat 24-31. Ayat 31, maaf, oke. Ayat ini menegaskan tentang tata cara berpakaian wanita di hadapan mahramnya dan bukan mahram untuk menjaga kehormatan dan batasan-batasan pergaulan. Selanjutnya yaitu dalam hadis. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan tentang siapa saja yang dianggap sebagai mahram berdasarkan hubungan kekerabatan seperti orang tua, anak, saudara kandung, dan lainnya. Nah, itu yang kedua yaitu ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya memahami konsep mahram untuk menjaga batasan-batasan pergaulan antara individu yang tidak diizinkan menikah atau memiliki hubungan intim. Nah,
Dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis tersebut, konsep mahram menjadi landasan yang kuat dan menentukan batasan-batasan pergaulan yang diizinkan dalam syariat Islam. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan ketertiban dalam hubungan antara individu yang dimana agar sesuai dan terarah sesuai dengan ajaran agama Islam.